Selamat pagi, Shalom. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur kita melihat lagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita sama-sama mempelajari sebuah tema masih seputar doa dan penginjilan. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita coba lagi untuk mengerti bagaimana sebenarnya doa dan penginjilan itu ya. Kita sudah selama kurang lebih 3 minggu kurang lebih ya. Kita sudah belajar terus ya, doa dan penginjilan. Mari saya jemput kita melihat satu ayat dulu sebelum kita lanjutkan lebih lagi. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Sekali lagi 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik ayat ini saudara-saudara. Dan Kristus, mari kita baca bersama kalau begitu. 2, 3 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan ayat ini menarik kalau kita belajar dan membacanya dengan seksama teliti. Karena Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup. Nah, berarti Kristus telah mati untuk semua orang. Dan orang yang hidup, nah itu berarti orang itu diselamatkan. Orangnya diselamatkan. Ada terjemahan yang lain, kita coba baca. Itu terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Tapi ada terjemahan lain dari terjemahan Firman Allah yang hidup FIH. Ya, itu sering disebut Firman Allah yang hidup. Nah, dikatakan di dalam terjemahan Firman Allah yang hidup, saya baca ya. Iya, 2 Korintus 5:15 dikatakan ia mati bagi semua orang, supaya yang hidup, yaitu yang telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus. Nah, itu maksudnya yang hidup, yang telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus. Ini terjemahan supaya kita lebih bisa mengerti. Lalu disebutkan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri dan mencari kesenangan sendiri, tapi hidup untuk menyenangkan Kristus yang mati dan bangkit kembali untuk mereka. Halo, dengarkan saya, ayat ini harusnya menjadi sesuatu yang kita tangkap dengan cepat, karena terjemahan FHYH ini, Firman Allah yang hidup, ini menekankan sekali apa yang disebut dengan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup. Disebutkan maksudnya Kristus mati untuk semua orang, supaya yang hidup. Siapa itu? Yang telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus. Ditegaskan di ayat itu yang telah menerima hidup kekal. Lalu orang yang telah menerima hidup kekal, mereka hidupnya bagaimana? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, untuk mencari kesenangan sendiri. Nah, ini kita bagaimana ya? Kalau kita bilang kita sudah diselamatkan, saya sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus dan itu baik. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau tahu engkau sudah diselamatkan, tetapi yang kau pikirkan hanya untuk dirimu sendiri saja, hanya untuk kesenanganmu saja, itu berarti Anda perlu melihat kepada diri Anda lagi, benar nggak saya ini di dalam Yesus? Benar nggak saya ini betul-betul memiliki Yesus? Karena sebenarnya orang yang
sudah diselamatkan, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak lagi memikirkan untuk dirinya sendiri. Apalagi yang kalau sudah dia katanya seorang pelayan Tuhan yang sudah lama, katakan begitu ya, di gereja. Ini kan suka kan begitu. Semakin lama Anda di gereja, semakin lama Anda kata mengikut Tuhan, kecenderungannya mencari kesenangan sendiri, mencari segala sesuatu hidupnya untuk diri sendiri. Apa itu? Yaitu sesuatu penghormatan, sesuatu yang Anda bisa kejar di dalam diri Anda karena Anda sudah lama ikut Tuhan. Seolah-olah Anda itu sudah rohani sekali, padahal Anda sedang mundur rohani karena mikirkan diri sendiri. Dan itu saya banyak temukan di dalam gereja, di banyak gereja. Tanpa sadar dia sedang mengatakan kepada semua orang, aku loh udah lama, udah tahu nyaku itu ayat itu, udah ngerti nyaku firman. Waduh, bukan firman tapi firman. Sudah mengertinya aku semua apa yang disampaikan pendeta itu. Sudah kupelajarinya itu. Tapi kehidupan Anda masih untuk diri sendiri terus. Hanya mencari kesenangan diri sendiri terus. Bagaimana caranya uangku banyak, bagaimana caranya aku bisa begini. Kesenangan Anda bagaimana, pokoknya saya bisa meningkat, bagaimana. Untuk dirimu, bolehkah engkau meningkat hidupmu? Boleh. Bolehkah engkau naik karirmu? Sangat boleh, penting. Tapi pertanyaannya, kau gunakan untuk apa semua itu? Tapi kecenderungan banyak orang bukan untuk hidupnya untuk menyenangkan Tuhan, tapi hidupnya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Nah, ayatnya diperjelas sekali untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau hidup untuk Dia itu sangat identik dengan hidup menyenangkan Tuhan. Nangkap saudara-saudara? Jadi hidup untuk Dia itu adalah hidup menyenangkan Tuhan. Nah, hidup untuk menyenangkan Tuhan itu memang seringkali kita dalam perjalanannya mengalami beberapa kesulitan-kesulitan. Di dalam kita berjalan hidup dalam berbagai kesulitan-kesulitan itu, Tuhan tahu kita terbatas dalam menyenangkan Tuhan. Kemampuan kita, maksud saya, terbatas. Karena kadang-kadang kita ini bisa gagal, kadang-kadang kita ini bisa lemah. Lalu apa yang dilakukan dengan semua kelemahan? Itulah sebabnya Tuhan memberitahukan kita bahwa Dia mengutus seorang penolong bagi kita. Karena sulit, rasanya kita susah. Dialah yang akan menuntun kita, menolong kita. Yohanes pasal yang sebentar saya lihat 14, mari kita lihat. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, apa katanya? Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu? Ayat 17 berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan dia tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18, ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yesus sedang mengatakan kepada murid-muridnya
bahwa nanti akan datang seorang penolong yang lain. Itulah Roh Kudus, itulah Roh kebenaran. Jadi saudara-saudara, Anda harus apa untuk bisa menyenangkan Tuhan? Anda harus bergantung kepada Roh Kudus. Anda harus bawa diri Anda tenggelam di dalam Roh Kudus. Jangan suka dengan pikiranmu sendiri. Pokoknya menurutmu baik kau lakukan, senang kau kerjakan. Kau tidak peduli dengan orang banyak, kau tidak peduli, pokoknya kesenanganku saja. Itu artinya engkau tidak berjalan di dalam Roh Kudus. Halo. Anak muda. Ini daging ini, apal masih muda, suka kali semuanya itu mau menyenangkan hati dan badan ini, mau menyenangkan ini, tubuh ini. Keinginan dagingnya begitu kuat sekali. Apa itu? Macam-macam. Rasanya mau main game saja, rasanya mau pacaran saja, rasanya mau cepat-cepat kawin saja, padahal belum siap. Rasanya mau bagaimana caranya supaya menyenangkan diri. Tapi kita lupa bahwa menyenangkan Kristus itulah tujuan hidup ini. Tadi sudah dibaca bukan? Bahwa orang yang sudah diselamatkan, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup menyenangkan Kristus. Diperlukan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan Yesus berkata, aku katanya akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Itu Roh Kudus, Bapa memberikannya untuk kita. Dan dia diam di dalam kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Bayangin saudara-saudara. Kita lihat lagi ayat yang 25-nya. Masih Yohanes 14 ayat 25-nya. Kita baca bersama-sama lagi. 2, 3 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, Tuhan Yesus berkata kembali, dia bilang, aku ya tidak akan meninggalkanmu, ya toh, bersama-sama dengan kamu ini sekarang ini bersama-sama. Oke, mereka mengandalkan Yesus. Tapi nanti waktu Yesus naik, siapa yang menemani mereka? Kalau ada masalah, siapa yang akan menolong mereka? Siapa yang akan menghibur mereka di dalam banyak penderitaan itu? Kan ini mau menyenangkan Kristus. Kalau kita mau menyenangkan Kristus, maka akan banyak kali tantangan. Kalau hidupmu baik-baik, kalau hidupmu itu sepertinya apa ya, tidak mengganggu orang lah, katakan begitu ya, tidak nipu, setan enggak mengganggumu, setan enggak tertarik dengan. Tapi begitu dalam hatimu dan sudah kau tekadkan dalam hidupmu, saya mau menyenangkan Tuhan, saya mau menyenangkan Kristus dalam hidup saya. Mengapa saya belajar sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan? Mengapa saya ini berjalan ibadah? Saya mau menyenangkan Tuhan saja. Nah, disitulah iblisnya mulai nggak senang. Diganggulah kau. Dia akan terus menerus bagaimana caranya supaya kau tersiksa, sehingga kau suntuk, stres, dan kau meninggalkan Tuhan. Sehingga kau tidak lagi rajin ke gereja, sehingga kau tidak lagi datang ke komsel atau kelompok kecil,
Sehingga kau menjadi orang yang selalu stres dengan semuanya. Dan sampai-sampai bisa jadi kau akan meninggalkan Tuhan. Kau gak percaya Tuhan lagi karena terlalu banyak penderitaanmu. Tapi dengar baik, kabar baiknya adalah Roh Kudus dicurahkan sudah, dan Roh Kudus diutus kepada kita oleh Bapa dalam nama Yesus. Ada Dia dalam kita, penghibur. Nah, ini namanya penghibur. Jadi satu tadi penolong, Roh Kudus fungsinya, yang ini penghibur. Jadi Dia akan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita. Luar biasa saudara-saudara. Dan damai sejahtera itu ada pada kita. Halo. Sekali lagi, menyenangkan Tuhanlah engkau. Jangan lagi kau hidup untuk dirimu sendiri. Jangan lagi kau hidup untuk kesenanganmu saja. Apa yang kau lakukan, pokoknya aku senang, jangan ganggu saya. Karena ini hak saya. Ini orang muda kan suka gitu, privacy. Jangan ganggu. Ini sukaku, suka-suka nenek moyangku, jangan diapa-apain saya. Jangan diganggu. Yang lain bolehlah kau ganggu dengan bertanya, tapi khusus yang ini jangan kau tanya-tanya saya. Kenapa? Karena ini kesukaanku. Jangan ganggu dan jangan tanya. Begitulah seringkali orang-orang muda berpikirnya adalah segala sesuatu yang aku mau, yang aku inginkan, itu berarti tidak boleh ada yang menghalangiku. Hai saudara-saudaraku, padahal engkau tidak sedang menyenangkan Tuhan. Engkau sedang menyenangkan untuk dirimu sendiri. Makanya sulit, banyak karya anak muda gak bisa diingatkan, gak bisa dibilangin. Ngamuk kayak orang kesurupan. Ada lagi yang pura-pura nangis lagi. Perempuan biasanya gitu, pura-pura nangis. Padahal bertobat. Enggak juga, manipulasi terus. Apakah dia bisa tinggalkan semuanya kesenangan dirinya? Enggak. Ada seorang yang pacaran, udah sebenarnya dia sudah sadar sebenarnya enggak bagian dia itu. Nengok gaya pacarnya itu aja pun ada pula rambutnya jabrik kayak ekor kuda di sini. Gaya apa dibilang, wah keren pacar gua, mantap. Padahal ekor kuda. Dan dibilangin enggak cocok, kau itu bukan sama dia. Itu tengok gimana, mukanya saja pun tengok. Bagaimana, tengok pekerjaannya bagaimana. Oh enggak, dia sangat mencintaiku. Pret, mencintaimu. Alang mencintami. Makanlah cinta-cinta itu. Diingatkan enggak cocok. Tapi selalu berpikir, apa? Kesenangan saya mencintainya, saya sayang sama dia. Dia pun begitu sayang kali sama aku. Iya, karena kalau belum jadi, kalau udah jadi dibuangnya kau. Tapi begitu diingatkan, dia ngamuk. Dan yang paling mengerikan lagi apa? Dia ceritakan sama orang, apa gereja itu? Terlalu diatur-atur kali saya. Dan saya banyak menemukan seperti itu orang. Ngamuk. Tapi begitu dia paksakan terus dia menikah, nggak sampai 6 bulan datang menjerit-jerit, nangis-nangis, lalu berkata, menyesal. Nggak ada kata menyesal. Tahankan, bahasa Bataknya bilang mate maho, rasoi bahasa Inggris nia. Selalu untuk kesenangan diri. Coba hidup ini bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Makanya saya selalu bilang, kalau engkau mau menikah, good. Tapi apakah kau menikah itu menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dirimu sendiri saja yang kau cari? Saudara-saudara, hai orang muda, camkan yang kau katakan ini, bahwa kehidupan kita, dengar ya, kehidupan kalian yang masih muda,
panjang masih yang harus dijalani. Dalam sisa hidupmu yang 30, 40, 50 tahun lagi ke depan. Cobalah kau mulai pikirkan, apakah saya melangkah dengan satu langkah ini, apakah saya itu betul menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau engkau tahu bahwa ini akan mendatangkan jerat dalam hidupmu, kau berteman dengan seseorang yang kau tahu, waduh ini bahaya ini gitu. Kau jangan berteman, karena kau bukan menyenangkan Tuhan di situ. Malah kau terjerumus di dalamnya. Itu sebabnya engkau harus minta Roh Kudus mengingatkanmu. Roh Kudus, ingatkanlah aku. Roh Kudus, tolonglah aku. Ingat ya saudara-saudara, perjalanan kita ke depan, kita tidak tahu bagaimana kesusahan ke depan. Kita tidak mengerti bagaimana ke depan. Tapi Bapa sudah memberikan kepada kita Roh Kudus. Di situ kita harus sadar bahwa kita perlu sekali bergantung kepadanya. Mari kita lihat lagi selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Masih Yohanes itu tadi, tapi pasal 15, satu pasal kita maju ya. Ayat yang ke-26. Jikalau penghibur, nah ini penghibur. Kan sudah tadi kan, penolong, penghibur. Siapa penghibur itu? Ya, Roh Kudus, amin ya. Yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dia yang bersaksi tentang Yesus di dalam kita. Dia akan mengingatkan tentang kasih Tuhan. Dia yang akan mengingatkan bahwa engkau sudah diselamatkan, bahwa engkau anak Tuhan. Yesus ada di dalammu, Yesus penolong, Yesus itu memberikan keselamatan. Dia menyaksikan Yesus di dalam kita sehingga kita ini menjadi yakin akan Yesus. Yakin akan karya salibnya, di mana tadi dia mati untuk semua orang. Itu berbicara salib Tuhan, karya salib yang dia sudah selesaikan dosa di karya salib itu. Karena salib Kristus itu di sana di Golgota itu, dia mengingatkan akan Yesus itu. Lalu bagaimana? Ayat yang selanjutnya 27 berkata, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Apa maksud ayat ini? Yesus meminta murid-muridnya menyaksikan tentang Yesus kepada semua orang. Karena Roh Kudus dicurahkan pada mereka dan di dalamnya itu ada kesaksian tentang Yesus dinyatakan pada kita. Dan Yesus yang sudah ada di dalam kita, yang disaksikan oleh Roh Kudus di dalam kita, mengingat tentang pengorbanan salibnya, kasih karunia-Nya. Maka itu tugas kita untuk memberitakan itu juga kepada banyak orang. Dan saya beritahu sesuai dengan tadi ayat pertama kita katakan bahwa itulah menyenangkan Kristus. Artinya di sini bersaksi, menyampaikan kepada orang itu tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Kau harus menyaksikan Kristus kepada orang lain. Menyaksikan Kristus itu hidup untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Halo, bagaimana Anda hari ini menyikapi hal ini? Apakah Anda hari ini duduk saja, udah menyenangkan Tuhan? Anda pikir datang ke gereja cukup? Ya itu baik. Tapi waktu datang masalah, bagaimana hidup Anda? Masih mikirkan diri sendiri kah? Contoh ya,
banyak ya orang ke gereja sebenarnya dia tidak menyenangkan Tuhan. Saya banyak menemukan itu. Contoh, kalau dia berdoa, dia hanya mikirin dirinya sendiri saja. Kalau dia bernyanyi apa semuanya, memuji Tuhan itu baik. Dia menangkap sesuatu dari Tuhan. Yes. Tapi seringkali penghakiman yang keluar dalam gereja juga. Contohnya Pak, lihat temennya, lihat si A si B, buka handphonenya, ngapain? Facebook. Tapi ibadah. Anda pikir itu menyenangkan Kristus? Itu menyenangkan dirimu sendiri. Tidak kau pikirkan Kristus dalam dirimu. Buka lagi, ada yang sampai main game lagi di gereja tuh. Ketawa lagi. Padahal lagi ibadah. Bukan berarti Anda salah megang handphone. Tapi kalau kau buka handphone, tak usah kau lihat yang lain. Ada Alkitab elektronikmu di situ. Oke lah, kau bukalah Alkitab itu. Mungkin kau catat dengan kau ketik dengan cepat dengan oke lah. Tapi kalau kau tidak bisa menguasai itu, sebaiknya apa? Bunuh handphonemu itu. Tahu bunuh? Bunuh dia supaya jangan ganggui. Matikan. Dan Anda simpan, masukkan dalam tas Anda. Bukalah Alkitab yang ini manual begini. Ambillah catatan Anda. Saya juga pakai handphone ini nih. Kenapa? Ini ada ayat-ayat Alkitab yang sudah disiapkan. Pakai PowerPoint. Saya simpan di sini. Tapi kalau Anda selalu berkata bahwa saya beribadah menyenangkan Tuhan, tapi apa yang kau lakukan dalam ibadah itu? Kau bukan menyenangkan Tuhan, seringnya banyak anak-anak muda menyenangkan dirimu sendiri. Atau dalam pikiranmu juga kau memang matanya sih bagus melotot ke depan. Iya. Tapi dalam pikirannya apa? Pulang dari sini, mangga yang depan rumah orang tadi itu udah ada yang masak tadi 2. Coba pikirannya gitu tuh. Nanti cocok nanti diambil masak. Mangga yang masak ini pikirannya. Kan aneh itu kan. Artinya apa itu? Nanti pulang dari sini kucuri, itu maksudnya. Ajaib itu orang datang ibadah kayak gitu pikirannya. Nah itu mikirkan diri sendiri, bukan menyenangkan Tuhan. Kalau Anda menyenangkan Tuhan, Anda akan menyanyi, memuji dengan segenap hati. Tapi kalau ketika Anda menyenangkan diri sendiri, nyanyi. Pokoknya datang ibadah, tenang. Mari kita, biarlah rohmu nyala-nyala. Biarlah. Nyala. Orang semangat dia. Anda menyenangkan apa? Badan Anda karena malas gitu. Ajaib kadang-kadang. Anda sedang berpikir apa? Anda sedang mencari kesenangan sendiri, bukan menyenangkan Tuhan. Kalau Anda menyenangkan Tuhan, begitu disuruh angkat tangan, Anda angkat tangan. Karena angkat tangan tanda menyerah. Begitu Anda angkat tangan, itu berarti Allah turun tangan. Kalau kita turun tangan, ya Allah kita angkat tangan. Apa boleh buat, nggak akan ditolongnya. Dan saudara-saudara, saya mengingatkan ya, jangan sampai hidup kita selalu berpikir diri sendiri. Dan kita tahu bahwa untuk menyenangkan Tuhan kadang-kadang agak sulit juga buat kita. Nah, kita minta Roh Kuduslah mengingatkan kita. Kita minta Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa. Jadi sebelum kau datang ke gereja, sebelum datang ibadah bersama, alangkah baiknya engkau meminta dalam doamu, Roh Kudus tolong saya. Biarlah aku beribadah dengan semangat hari ini. Aku mau hari ini rohmu bekerja dalamku. Biar aku bersuka cita dalam muji menyembah Tuhan. Itu contoh. Kalau kau di sekolah, kau juga bisa doa, minta Roh Kudus membantu engkau, menolong engkau. Dan apalagi kalau kau punya masalah, kau sepertinya merasa sendiri, tidak ada yang mengerti. Roh Kudus menghibur engkau. Dia menyertai kita selama-lamanya. Amin saudara-saudara.
Dia ada di dalam kita. Itu sebabnya kau harus minta hari ini. Roh Kuduslah yang akan sanggup membantu engkau. Tidak ada yang lain sebenarnya. Pendeta, orang tuamu, menolongmu sangatlah terbatas. Mungkin dia bilang ya oke menolongmu, tapi sangat-sangat terbatas. Jadi hari ini mari saya akhiri dengan saya berharap betul Anda semuanya menyenangkan Kristus saja. Amin saudara-saudaraku. Amin. Iya, menyenangkan Kristus saja. Jadi jangan hidup untuk diri sendiri. Oke? Minta kepada Roh Allah yang akan menolongmu, yang akan menghibur engkau. Dan waktu engkau pun berdoa. Ini nih, saya mau tambahin nih, penting nih. Waktu engkau berdoa, doamu itu doa yang menyenangkan Kristus juga. Bagaimana itu Pak, doa menyenangkan Kristus? Karena banyak orang doa menyenangkan dirinya sendiri saja juga. Tidak salah sih kalau dia berdoa untuk pokok-pokok doanya semua. Iya baik sih. Tidak salah dan itu baik. Karena selama engkau meminta kata Tuhan, ya kau pasti diberi. Tapi ada satu unsur penting di dalam doa yang berbicara tentang menyenangkan Kristus. Coba kita lihat dulu satu Roma 8 dengan cepat. Roma 8 ayat yang ke 26 27. Perhatikan ayat ini baik-baik lagi. 26 27. Kita baca 26. 23 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah ini contoh ketika kita berdoa, 26 ini dulu. Berdoa, kita nggak tahu bagaimana harusnya berdoa. Tapi ada Roh Kudus di dalam kita akan membantu kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini keluhan yang tak terucapkan ini, berdoanya yang bagaimana ini? Apakah ini untuk diri sendiri? Seringkali orang pikir dan keluhan tak terucapkan, berdoa membantu di dalam roh. Kadang-kadang dengan bahasa roh. Tuhan berikan itu di dalam keluhan yang tidak terucap. Saya baru saja 2 minggu yang lalu, belum sampai. Beberapa hari yang lalu, tapi saya ingat ini teman baik saya ini 2 minggu yang lalu terus ada di dalam pikiran saya berdoa ya, dalam doa. Terus saya ingat doa, Tuhan saya udah gak apa lagi karena udah lama ya. Lalu saya WA lah dia gitu. Ternyata dia punya masalah berat. Dia punya bisnis bangkrut, habis sampai utang. Dan memang dia bilang puji Tuhan utangnya sudah terlunasi. Dan itu gak gampang. Jadi keluhan yang tak terucapkan, ayat 27. Apa doa itu? 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk siapa? Untuk orang-orang kudus. Berdoa bukan untuk diri sendiri maksudnya. Doa untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang lain. Jadi kita ini perlu menangkap doa itu bukan lagi menyenangkan diri sendiri saja. Dan Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Berdoalah untuk orang banyak. Apa tadi yang saya katakan teman baik saya itu 2 minggu yang lalu, yang saya ingat terus selama 2 minggu itu. Akhirnya saya berapa hari yang lalu saya kontak, saya chat. Saya beritahu, halo bagaimana? Dia beritahu saya, gimana bang? Iya gini. Saya bilang aku ingat kau dalam doa-doa saya. Dalam 2 minggu ini terus terlintas.
Dan semalam saya bilang, saya doa itu sepertinya didesak terus berdoa untukmu. Ada apa denganmu? Dia bilang apa? Wih, betul sekali bang, aku sudah gini-gini. Ya, dan 2 minggu yang lalu itu mungkin disitulah puncak bangkrutnya begitu ya. Saya punya bisnis ini begini, waduh hancur semuanya. Setelah Covid hancur habis, utang di mana-mana. Sekarang saya mau memulai lagi, saya sudah nggak sanggup, saya mau give up, mau menyerah. Saudara-saudara, Tuhan bisa mengatur. Hei, dengarkan saya baik-baik. Kapan kau berdoa untuk banyak orang? Kapan kau berdoa untuk saudaramu, orang tuamu, abangmu, kakakmu, pemimpin komselmu, teman-teman di komselmu? Berapa banyak kau berdoa untuk itu? Berapa lama kau berdoa untuk itu? Kau hanya berdoa untuk dirimu sendiri. Itu berarti kau sedang mengalami kemunduran rohani. Walaupun kau sudah lama ke gereja. Walaupun kau sudah lama katanya ikut Tuhan. Lebih susah lagi. Ada orang yang jangankan berdoa untuk diri sendiri. Jangankan berdoa untuk orang lain maksud saya. Diri sendiri pun tak pernah didoakannya. Kenapa? Karena memang tak pernah berdoa dia. Untuk jenis manusia yang seperti itu, saya beritahu, mintalah Roh Kudus. Kan tadi dia bilang, dia akan menolongmu. Amin, saudaraku. Dia akan menolong engkau. Memampukanmu, bantu aku Roh Kudus supaya aku berdoa. Supaya aku bisa bangun pagi dengan dan aku berdoa. Haleluya. Nangkap saudara-saudara kebenaran ini. Saya harus tegesin ini. Karena tadi waktu kita nyanyi, saya di belakang. Saya pikir ini harus disampaikan dengan tegas buat kita semua. Terlebih kita yang ibadah satu ini. Cobalah kau mulai mikirkan orang-orang lain yang harus kau doakan. Dan jangan lupa itu menyenangkan Tuhan. Oke? Oh, menyenangkan dirimu sendiri, berdoa untuk dirimu sendiri belum tentu. Tapi ketika kau berdoa untuk banyak orang. Anggota-anggota sel grupmu, anggota komselmu siapa-siapa aja coba. Kenapa kau tidak mulai berdoa untuk anggota komsel yang belum masuk sel grup, masuk, saya mau ikut. Lalu kemudian engkau bersama dengan teman-temanmu. Untuk apa bersama dengan teman-teman? Menyenangkan Tuhan, dibantu dengan kesaksian teman, dengan dorongan doa teman, dengan apa yang dari teman, itu membuat kita semangat. Hari ini saya mau katakan, mari kita lakukan. Karena saya percaya juga bahwa Tuhan itu akan menolong membantu kita. Amin saudaraku. Tuhan memberkati kita semua pada pagi ini. Dan biarlah kita semua mempraktekannya dalam hidup kita. Mari semua pemain musik semuanya. Kita bernyanyi, datang pada Tuhan dan minta Roh Kudus hari ini memenuhi engkau, mengingatkan engkau tentang kebenaran yang hari ini sudah kita dengar. Pulang dari sini biarlah dengan penuh semangat engkau. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.